Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jumat Agung, hari di mana langit menjadi gelap, hari di mana bumi bergetar, hari ketika Sang Putra Allah tergantung di kayu salib, bukan sebagai tanda kekalahan, tetapi sebagai puncak kasih-Nya bagi kita. Salib bukan akhir, justru di dalamnya ada kemenangan. Kristus wafat agar kita hidup. Pengorbanannya menjadi sumber pengharapan bagi semua peziarah yang terluka, bagi semua hati yang mencari keselamatan. Hari ini kita merenungkan salib, di mana salib bukan hanya sebagai simbol penderitaan saja, namun sebagai sumber pengharapan. Yesus Kristus wafat menebus kita. Nah, pertanyaannya bagaimana makna salib itu di dalam kehidupan kita ini? Coba Yohana, menurut kamu bagaimana maknanya? Kalau menurut aku sih ya Bu, salib itu berat, tapi di dalamnya juga ada kasih. Kadang aku berpikir ya, kenapa Tuhan Yesus harus menderita sebegitu rupa? Tapi kemudian aku sadar Bu, bahwa penderitaannya itulah yang membawa harapan bagi kita. Jadi kalau aku lagi ada masalah, aku teringat bahwa Tuhan Yesus juga pernah mengalami penderitaan. Bahkan mungkin jauh lebih berat dari apa yang bisa aku bayangkan. Jadi itulah yang membuat aku merasa kalau aku gak sendirian Bu. Luar biasa. Kalau menurut aku sih, salib itu kayak ujian dalam hidup. Kadang kan kita bertanya nih ke diri kita sendiri, ya, kenapa sih kita ngalamin hal-hal kayak gini, nanya ke Tuhan gitu kan. Padahal kita juga kadang suka lari dari salib itu, dari ujian-ujian dalam hidup itu. Sedangkan Yesus nggak lari dari salibnya. Jadi kita belajar dari Yesus bahwa kita tuh jangan lari, jangan mudah menyerah terhadap cobaan-cobaan dalam hidup, dan memandang penderitaan itu sebagai jalan menuju kemenangan. Bagus, tidak lari ya. Kalau buat saya, salib dalam kapasitas kita dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Misalnya, dalam kapasitas saya sebagai seorang ayah, salib itu adalah pada saat saya memilih untuk mengutamakan kepentingannya anggota keluarga saya dibanding saya sendiri. Misalnya kalau kita bilang habis kerja nih, pulang sore atau malam udah capek, kalau mau mementingkan diri sendiri, pilihannya adalah mau santai-santai nonton TV, healing tipis-tipis untuk diri sendiri. Tapi karena saya memiliki tugas, saya memilih untuk memikul salib saya, yaitu mengutamakan anggota keluarga saya. Dalam artian, saya memilih untuk menghabiskan waktu saya dengan anak saya, dengan istri saya, ngobrol dengan mereka, membantu mengerjakan tugas, atau seperti apa. Jadi itu makna salib buat saya adalah pada saat kita memilih untuk mengutamakan orang lain dibandingkan diri sendiri. Wah, luar biasa ya, teman-teman sudah bisa memaknai salib sesuai dengan pengalaman iman masing-masing dan peran sebagai ayah. Nah, ternyata salib Yesus Kristus itu, sekali lagi saya tekankan, bukan sebagai penderitaan ya. Jangan hanya dilihat dari situnya, tapi sungguh sebagai sumber pengharapan kita. Karena dalam luka-lukanya kita disembuhkan. Dalam kematiannya kita menerima kehidupan. Nah, pertanyaannya nih ya, apakah kita semua nih berani memanggul salib kita dengan pengharapan yang sama? Bagaimana? Berani? Masing-masing orang memiliki salibnya masing-masing. Setiap orang berhak memilih apakah dia mau memikul salibnya atau tidak. Seperti Yesus pernah mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Menyangkal diri tentu kaitannya dengan menyangkal kesenangan diri, menyangkal keinginan diri sendiri, menyangkal kepentingan diri sendiri. Jadi mari kita masing-masing memilih untuk menyangkal diri kita, mengikuti Yesus dengan memikul salib yang dibebankan ke kita.
Saudara-saudara, hari ini kita berada di kaki salib Tuhan Yesus. Tapi kita tahu bahwa salib bukan akhir. Salib adalah jalan menuju kebangkitan. Mari kita berjalan dalam pengharapan. Dominus benedicat nobis.